Hola, perkenalkan nama saya Sesan Holland dan ini prajurit saya yang bernama Desmond Doss. Yes, sir. Panggil saja dia prajurit pohon jagung. Sengaja saya cuti dulu dari Kesatuan Pertempuran Angkatan Darat demi untuk menemani Anda mengisi waktu mengambur. Padahal demi dapat adsen. Tanpa banyak berbicara ceria di awal, langsung saja kita masuk ke tema pembahasan. Intro dulu, Shershan. Let's go! 6 emosi dasar dan perasaan yang bisa dirasakan manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan dari Tuhan tentunya dibekali beberapa kelebihan dan keistimewaannya tersendiri. Seperti diberikan pikiran, hati, rasa cinta, dan rasa birahi. Halah, com-com. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena manusia punya perasa beserta emosi, dengan begitu manusia dapat mempertahankan hidupnya lebih lanjut. Ini sok lejang. Perasaan juga dikenal sebagai keadaan sadar, seperti yang dihasilkan dari emosi, sentimen, atau keinginan. Perasaan dapat diartikan berbeda dengan emosi. Dalam pengertian, emosi bersifat universal, sedangkan perasaan dapat didefinisikan suatu hal yang terjadi pada benak manusia karena lingkungan dan pikirannya. Tanpa adanya perasa dan emosi, manusia tidak dapat merasakan yang namanya cinta, peduli, dan kasih sayang. Itulah yang membuat manusia bisa menikmati kehidupan yang telah Tuhan berikan. Langsung saja, inilah emosi dasar dan perasaan yang bisa dirasakan manusia. Apa definisi bahagia menurut kamu ya, Desmond Doss? Yes, sir. Bahagia menurut saya adalah di saat saya bisa jalan-jalan sama si dia. Dan yang lebih bahagia adalah di saat orang bisa diberi jatah usluk-usluk sama dia dong, sir. Karena birahi. Terus apa definisi sedih menurut Anda, Desmond Doss? Yes, sir. Sedih menurut saya adalah keadaan di saat saya capek-capek mau menghibur dia di kala sedang ada masalah gitu. Malahan suka jadi badut online. Tapi pas udah ditembak katanya kita temenan aja ya, Desmond. Aduh, bersuka cita ya. Dah hanya yang jadi mabok. Apa definisi rasa takut menurut Anjen, Desmond Doss? Yes, sir. Definisi rasa takut menurut saya contohnya ada di kala orang minum kopi hidung, kopi kepala api. Aduh jadi promosi. Terus kopinya kesenggol gitu. Nah, takut bahe aku teh padahal mah anggar we bahe. Apa definisi jijik menurut sampean, Desmond Doss? Aku jijik, aku benci. Kenapa bagus sersan? Yes, sir. Jijik menurut saya adalah keadaan di saat saya mau KSW, entah itu WA atau Instagram atau TikTok atau Bigolet atau Ome TV dan ciki-ciki video dan aplikasi sejenisnya lah ya, yang kemudian tanpa disengaja saya melihat orang yang joget-joget jelas gitu, momer-momer aurat. Mending kalau good looking saya bisa menikmati. Lah ini kalau enggak, dah yang oke. Aja apa sih? Apa definisi marah atau amak menurut maneh, Desmond Doss? Yesus, marah atau amak menurut orang adalah keadaan saat dimana orang capek-capek ngeluarkan duit loba, capek-capek mau jadi ojek online, antar jemput ke dia demi si dia. Si Diana malah selingkuh sama tukang awuk yang ada di pasar Sabtu. Salah aing dah yang keseret RW. Beri kita. Bijaknya cek RW. Temanin ke mau diberi BLT. BLT. Keseret RW. Dan apa definisi terkejut menurut si lain, Desmond Doss? Yesus. Menurut saya terkejut adalah ruas. Sekian dan terima kasih.
Oh, terima kasih untuk jawabannya yang singkat, padat, dan tidak jelas sama sekali. Unfaedah ini mah ya. Apa sih? Apa sih? Sekarang mari kita coba jawab secara ilmiah ya. Biar kelihatannya kayak orang pintar yang mempunyai IQ tinggi dan cerdas gitu ya. Padahal mah Bodoh. kalau bisa dipersulit, Kenapa harus dipermudah? Menurut riset dan hasil dari kerja kelompok Brain Logic, kita mendapatkan dan menyimpulkan beberapa informasi dari pertanyaan di atas yang penting demi kemajuan umat manusia. Dan berikut jawaban yang lebih spesifiknya. Kita hidup dengan beragam emosi. Adanya emosi-emosi tersebut membuat seseorang menjadi manusia seutuhnya. Emosi manusia akan mempengaruhi bagaimana seseorang memiliki persepsi, serta mempengaruhi pikiran dan tindakan yang dilakukan. Emosi sendiri merupakan kondisi perasaan yang kompleks yang muncul karena perubahan fisik dan psikologis. Emosi berkaitan dengan kepribadian, mood dan karakter, dan motivasi seseorang. Dan inilah macam-macam emosi dasar yang dimiliki manusia. Ahli psikologi telah mencoba memahami jenis emosi manusia. Salah seorang ahli yang bernama Paul Ekman. Udah bisa bahasa Inggris, menyebutkan ada 6 macam emosi dasar yang terpaut dalam diri seseorang. Nah, ini berikut 6 emosi tersebut. Emosi dan perasaan bahagia. Padahal mah enggak. Pura-pura bahagia. Antara semua jenis emosi yang dirasakan manusia, bahagia merupakan emosi yang mungkin paling dicari banyak orang. Nah, bahagia bisa diartikan sebagai kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan senang, ceria, gembira, dan kepuasan. Dandui. Sejahtera. Emosi bahagia bisa ditunjukkan dengan cara-cara berikut ini, seperti ekspresi wajah yang tersenyum, bahasa tubuh yang sikap yang santai, ada suara yang ceria dan menyenangkan. Kebahagiaan dapat berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Sebaliknya, orang yang sulit menemukan emosi bahagia akan mudah untuk stres dan depresi, yang juga berujung pada imunitas yang rendah. Sering bahagia katanya juga awet muda ya. Katanya. Ya, makanya banyakin bahagia deh sama aku biar awet muda. Contohnya, kita akan mengekspresikan emosi bahagia ketika kita baru nembak orang yang kita sukai. Dan ternyata diterima. Halo. Udang Dudi. Next. Emosi sedih. Kesedihan dapat didefinisikan sebagai kondisi emosional yang bercirikan perasaan tak bersemangat, tak tertarik dalam mengerjakan hal apapun, mood yang murung, kekecewaan, hingga perasaan berduka. Emosi sedih dapat diekspresikan dalam beberapa cara, semisal dengan suasana hati yang murung, diri yang cenderung diam, lesu, usaha untuk menarik diri dari orang lain, menangis, pepedoan, menangis. Kesedihan merupakan emosi yang wajar dirasakan banyak orang. Hanya saja, beberapa individu bisa merasakan kesedihan yang berkepanjangan. Seperti contohnya yang ditinggalkan si dia ketika sedang syagding-syagdingnya. Apa maksudnya? Ketika sayang-sayangnya. Sedih kan? Lanjutkan. Emosi takut. Saat merasakan adanya indikasi bahaya, seseorang akan merasakan emosi takut dan mengalami respon yang disebut dengan respon fight or flight, melawan atau lari. Yang kuat dan berperan penting dalam mempertahankan hidup ya. Survival loh bro. Respon fight or flight juga membantu kita menyiapkan diri untuk melawan ancaman tersebut. Emosi takut dapat ditandai dengan melebarkan mata. Emosi takut juga ditunjukkan dengan cara berikut ini. Seperti ekspresi wajah yang khas, seperti melebarkan mata dan menarik dagu ke bawah. Mencoba bersembunyi dari ancaman. Dan reaksi fisik seperti pernapasan dan denyut jantung menjadi cepat. Rasa takut bisa berkaitan erat dengan kecemasan. Misalnya, orang yang mengidap kecemasan sosial akan merasakan takut dalam menghadapi situasi sosial. Contohnya, ketika sudah sangat syag-syagnya pada pasangan kita ya, maksudnya sayang-sayangnya, kita akan merasakan takut jika harus kehilangan dia karena tidak bisa mendapatkan jatah. Emosi jijik. Jenis emosi lain yang diutarakan oleh Paul Ekman adalah emosi jijik. Rasa jijik dapat berasal dari banyak hal, termasuk rasa,
pemandangan yang indah-indah, Mana gunung indah? kembar, Gak indah itu. Masa jijik indah atau bau yang tidak menyenangkan. Seorang juga dapat mengalami kejijian moral saat melihat individu lain berperilaku yang aneh, yang mereka anggap tidak menyenangkan, tidak bermoral atau jahat. Jijik dapat ditujukan dalam beberapa cara, termasuk berpaling dari objek jijik, yang kedua reaksi fisik seperti mual atau muntah, yang ketiga ekspresi wajah seperti kerutan hidung dan menutup hidung. Namun, ada loh yang kelihatannya jijik tapi banyak disukai orang. Apa sok? Desmendos? Apa? sudah bilempit Salah. lah. Kok iso? Namanya tuh Nyata com li. Emosi marah. Aing mau. Marah juga menjadi emosi yang sering kita tunjukkan, seperti emosi takut. Marah juga sering menjadi emosi yang bisa berkaitan dengan respon fight or flight. Emosi marah bisa ditunjukkan dengan cara berikut ini, seperti ekspresi wajah, termasuk dengan mengkerutkan kening atau melotot. Bahasa tubuh seperti mengambil sikap yang kuat atau berpaling dari seorang. Nada suara, seperti berbicara kasar atau berteriak. kontak. Respon psikologis, seperti berkeringat atau memek. Perilaku agresif seperti memukul, menendang atau melemparkan benda. Marah bisa memberikan efek positif, namun juga bisa memberikan efek negatif. Sisi positifnya, misalnya, marah dapat menjadi langkah untuk memperbaiki suatu hubungan, karena Anda mampu mengekspresikan kebutuhan terhadap pasangan, keluarga, dan teman terdekat. Namun, jika marah diekspresikan berlebihan, emosi negatif marah bisa berubah menjadi kekerasan terhadap orang lain. Marah yang tak dikendalikan juga dapat memicu masalah psikologis dan bahaya untuk tubuh. Seperti naiknya detak jantung yang membuat aliran darah cepat mengalir dan bisa mengakibatkan gagal jantung, gagal ginjal, stroke, overthinking berlebihan, diabetes, gunung meletus, asma, hancurnya keadaan ekonomi, dan mengurangi kesehatan Anda. Ya, contohnya ketika Anda sedang marah-marah gak jelas, tanpa sengaja kemudian Anda melampiaskan kemarahan Anda dengan memakan paku, pukul-pukul pintu kamar, ngacak-ngacak lemari baju, dan kersirah RW, ngegulingin di tangan kebul, ngehujat orang yang tidak bersalah, toksik, dan yang lain-lain yang tidak terkontrol. Tanpa disadari, itu akan berakibat fatal pada keadaan ekonomi dan kesehatan. Oleh sebab itu, penting bagi Anda untuk bisa mengontrol emosi jenis ini. Ya itulah. Saran saya ya, kurangin emosi marah-marah ini deh, agar tidak gampang tua dan tidak gampang mati. Syah mati parantos. Parantos ngantunkeun. Syahnya. Emosi terkejut. Emosi lain yang tak kalah penting dari diri manusia adalah emosi terkejut. Seperti yang mungkin Anda tahu, seorang menunjukkan emosi terkejut saat menghadapi momen atau hal yang tak disangka. Emosi terkejut sering ditandai dengan karakteristik berikut ini, seperti ekspresi wajah, seperti mengangkat alis, melebarkan mata, dan membuka mulut. Respons fisik seperti melompat. Reaksi verbal seperti berteriak, menjerit, atau mengap-ngap. Pengik. Emosi terkejut bisa bersifat positif, negatif, atau netral, seperti ketakutan atau amarah. Terkejut juga bisa dapat menjadi respon fight or flight. Orang yang terkejut mungkin akan mengalami kenaikan hormon adrenalin untuk memutuskan apakah ia akan melawan fight atau melarikan diri fight. Dan menurut Om Ambarita dari channel TV 86, terkejut itu harusnya gitu, berlakunya sebentar. Ini terkejut Anda malah lari. Saya aslinya 2 orang, yang 3 lagi kabur. Kamu siapa? Doble. Mul. Kamu siapa? Doble. Kamu siapa? Doble angus anjing. Tambahan, kenapa manusia harus berkembang biak? Iya, karena itu kebutuhan primer demi menjaga populasi dan kemajuan umat manusia gitu agar tidak punah. Salah, namanya lagi syang gitu nih. Sebenarnya, informasi di atas berlaku gak cuma hanya untuk manusia aja sih. Hewan juga bisa, cuman kita lebih berfokus kepada pri kemanusiaan dan pri keadilan. Cuman keadilannya belum dapat BLT sama Ancens. Jadi, kesimpulan kesan pesan yang dapat kita ambil adalah boleh emosi, boleh sedih, boleh nangis, tapi jangan nyerah. Asik.
Ngok. Boleh juga sak-sak, boleh juga birahi, tapi harus tahu tempat dan gak boleh ngerusak anak orang, ya bang bro. Sekian dan terima gaji. Wilujeng liar. Saatnya kembali Nganggur. nganggur. Outro dulu, suspendos. Oke, sure.